kapan sebenarnya pandangan tentang dukun ini mulai negatif dan buruk? Dehan mencatat orang-orang Eropa yang pernah tinggal di Batavia saat itu lebih banyak memilih pergi ke dukun ketimbang ke dokter. Karena sementara saat ini memang viral dan ramai sekali perbincangan-perbincangan di media sosial yang membahas tentang perdukunan, dan tentunya pesulap merah dalam aksinya. Si pesulap merah ini lebih cenderung membongkar praktik-praktik perdukunan palsu tentunya, yang dalam kenyataannya tidaklah menggunakan energi gaib tetapi lebih kepada trik sulap belaka. Lalu Semeton Listener Channel, apakah dukun itu salah? Yang menjadi permasalahan adalah penyematan kata dukun yang melekat pada Gus Samsudin yang membuka praktik pengobatannya di padepokan miliknya, yaitu Padepokan Nurjat Sejati di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Di sanalah asal mula boleh dibilang stigma viral pesulap merah dan Samsudin ini dimulai, di mana banyak pengobatan-pengobatan beliau, si Samsudin ini menggunakan trik sulap yang aslinya bukanlah kekuatan magis. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah, karena ketika pesulap merah dengan cerdas mengetahui sebuah trik sulap dan kemudian diterapkan dalam pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin dengan mengatakan bahwa itu bukan trik sulap tetapi sebuah klinis atau magic, itu adalah sebuah perbuatan yang mulia, di mana si pesulap merah ini membongkar trik-trik tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah tertipu. Tentunya di sini kita bisa melihat tujuan itu sangatlah mulia. Lalu apakah dukun atau perdukunan itu salah? Kita tidak bisa langsung menghukumi dan menghakimi kelompok tersebut, apalagi hanya sekedar berupa kata dukun. Misalnya, kata dukun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan dalam definisinya, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit dan memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan sebagainya. Nah, dari definisi tersebut kita bisa melihat peran dukun sebenarnya juga sama dengan dokter atau tabib. Bahkan dalam persamaan kata dokter sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah dukun, mantri, medikus, sinse, dan tabib. Sementara Jennifer Knowles adalah salah satu peneliti dari Inggris. Pernah menulis dalam temuannya bahwa kata dukun itu berasal dari bahasa Persia, dek atau dukan, yang memiliki kemampuan untuk mengobati. Berdasarkan Kamus Inggris Melayu pun diterbitkan pada tahun 1701 Masehi. Dukun tidak didefinisikan. Dukun tidak didefinisikan dan diidentikan sebagai orang yang memiliki kekuatan spiritual, akan tetapi orang yang memiliki keahlian khusus. Kemudian pada abad ke-20, kata dukun dalam ensiklopedia 1917 didefinisikan sebagai praktisi pribumi yang memiliki segala keahlian termasuk di dalamnya medis. Di sini dukun digambarkan sebagai profesi resmi yang didominasi perempuan daripada laki-laki. Kenapa ada banyak perempuan? Karena deskripsi dukun pada waktu itu bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, seperti kelahiran bayi misalnya. Makanya banyak ada dukun-dukun bayi pada saat itu. Kemudian membuat ramuan herbal, merawat ibu bayi, merawat bayi sampai balita. Di sini tidak ada unsur-unsur magis negatif, melainkan kesehatan dan medis. Adapun magis itu pun sebuah mantra atau doa yang dimunajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita tidak bisa semeton untuk memberikan stigma negatif langsung begitu saja, mengeneralisasi bahwa dukun itu semuanya palsu. Karena jauh-jauh dari sebelumnya, sebelum masyarakat kita mengalami kemajuan yang begitu pesat, pendidikan di masyarakat di desa-desa terpencil
yang dulunya terkebelakang, yang tidak ada dokter pada zaman dahulu, mereka sangat tergantung dengan keberadaan dukun ini. Tentu kita tidak boleh mengeneralisasi bahwa semua dukun itu seperti yang digambarkan dalam sosial media saat ini, stigmanya penuh dengan negatif. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk tidak percaya atau harus percaya dengan apa yang kita sampaikan. Stigma dukun negatif itu melekat, memang tidak bisa kita pungkiri. Lalu, jika dilihat dalam sejarah, kapan sebenarnya pandangan tentang dukun ini mulai negatif dan buruk? Dehan mencatat orang-orang Eropa yang pernah tinggal di Batavia saat itu lebih banyak memilih pergi ke dukun ketimbang ke dokter karena penanganannya yang akurat, simpel, dan lebih murah. Biayanya hingga kasus ini menjadi saingan dari para dokter pada saat itu. Karena ada rasa ketakutan tersendiri dengan kemampuan dukun, mereka khawatir orang-orang Eropa lebih memilih ke dukun dibandingkan ke dokter. Sehingga membuat propaganda dengan stigma bahwa dukun lebih banyak tahayul dan musyrik dibandingkan ilmiah. Nah, semoga aja ini bukan sebagai catatan dan alasan Dr. Richard Lee dalam podcast YouTube-nya sepertinya diduga terlihat memang berseteru dengan salah satu oknum dukun atau pengacara dukun, asosiasi dukun, begitu yang mereka sering kita tonton di YouTube. Kemudian padahal kita tahu semua kitab mujarab di dalamnya berisi berbagai doa kepada Tuhan dan resep dari setiap ramuan herbal yang alami tanpa proses kimiawi yang tentunya jauh lebih baik jika pengobatannya diterapkan. Nah, kemudian sejak kapan kata dukun bergeser makna? Segala sesuatu di dunia tidak ada yang abadi, tidak ada yang stagnan, selalu bergeser dan berubah-ubah, dinamis. Begitupun dengan sebuah kata-kata yang disematkan kepada benda ataupun yang lainnya, termasuk dukun itu sendiri. Biasanya perubahan pandangan terhadap nama terjadi karena ilmu, sosio, culture, dan doktrin pola pikir manusia itu sendiri. Dahulu kita melihat bulan sabit. Kemudian manusia menganggap bahwa bulan dimakan oleh kala berbentuk buto atau makhluk raksasa. Karena dalam umat Hindu juga ada istilah itu. Mungkin ajaran dahulunya benar karena pengaruh sesuatu sehingga pemahamannya berubah. Karena arti kata atau arti kata kala sendiri adalah waktu. Dan buto mungkin sesuatu yang mengatur perputaran waktu tersebut. Begitu juga dengan kata dukun, yang dulunya mungkin merupakan profesi tenaga kesehatan tradisional, sekarang bergeser menjadi ahli supranatural. Karena sudah menjamurnya profesi yang bernama dokter, bidang tenaga kesehatan, dan lain yang banyak di sekitar kita. Andai kata misalnya dahulu dukun diperhatikan oleh pemerintah, kemudian diberi dana untuk penelitian lebih mendalam dan lebih banyak praktik, mungkin nasibnya akan sama dengan dokter ini. Di masa sekarang yang asal usulnya dibawa oleh orang Eropa ke Nusantara. Awal mula dukun, tabib, dan dokter lahir sama-sama menangani kesehatan. Akan tetapi ada yang diperhatikan dan didanai pemerintah, sehingga semakin maju, dan ada yang tidak, sekedar hanya mengandalkan kitab mujarobat warisan turun-temurun dari nenek moyang. Karena pada zaman kerajaan sebelum adanya dokter, para dukunlah yang menjadi rujukan dan tabib tentunya dalam hal bidang kesehatan. Perlu kita ketahui, kata tabib itu sebenarnya sama saja. Dalam bahasa Arab, tabib artinya dokter atau dukun. Setelah mendapatkan citra negatif, pengaruh Eropa secara herbal, kata dukun kembali negatif. Karena pengaruh doktrin salah satu agama yang lebih mempositifkan ahli hikmah. Karena doa berbahasa Arab yang bersumber dari sebuah kitab
Hal ini menjadi cambukan dua kali kepada kata dukun yang semakin terpojokkan. Padahal semeton kita ketahui beberapa tempat, khususnya umat yang beragama Hindu yang ada di Tengger, seseorang yang mampu menghafalkan doa-doa yang dipimpin saat melaksanakan upacara persembahyangan, yang di Bali dikenal dengan seorang pemangku, tetapi orang suci yang memimpin agama dalam jalannya sebuah ritual persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Tengger, itu disebut juga namanya dukun. Nah, ini kita perlu hati-hati dalam hal memberikan stigma tentang dukun itu sendiri. Jangan sampai mengeneralisasinya bahwa dukun itu cenderung dengan hal-hal yang negatif, seperti apa yang selama ini masyarakat mengetahui dari sosial media yang tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Memang untuk di zaman seperti saat ini, gambaran stigma dukun memang seperti itu, penuh dengan magis dan pengkultusan benda-benda bertuah. Meski tidak semua, karena masih ada dukun bayi yang bekerja secara alami, namun sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah dukun yang mengajarkan kemusyrikan, kejahatan, dan kemaksiatan. Itulah sebenarnya yang perlu diperangi saat ini. Saya yakin ketika beberapa oknum yang muncul di sosial media yang viral, tentunya itu bukanlah para dukun yang benar-benar seorang dukun sejati. Saya yakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan-kemampuan supranaturalnya yang baik, kemudian yang berperilakunya juga baik, tidak seperti stigma dukun yang cabul, yang selalu menipu. Mereka yang orang-orang baik ini biasanya tidak mau muncul, meskipun ditantang untuk menunjukkan dirinya di depan televisi ataupun di mana saja. Contoh saja, ketika ditantang misalnya seseorang untuk membuktikan ilmu kebal, mungkin yang keluar tidak semua. Jikapun ada, pasti yang keluar adalah orang-orang yang memang ingin menunjukkan. Justru orang-orang hebat yang benar-benar menguasai ilmu dukun dan gaib biasanya tidak memunculkan diri dan tidak mau menunjukkan dirinya. Semoga dari pemaparan ini kita tidak selamanya memberikan stigma negatif kepada semua dukun, karena bagaimanapun juga dukun di zamannya itu pernah membantu bangsa kita tentunya saat ilmu kesehatan pada saat itu tidak seperti sekarang mudah untuk diakses. Fasilitas kesehatan pada saat itu tidak mudah diakses seperti saat ini. Pada saat itu semua masyarakat tahu fungsi dan peran dukun. Hanya saja memang kita juga tidak bisa memungkiri tidak semua dukun itu melakukan hal yang baik. Pasti saja ada yang melakukan kebaikan, ada juga yang tidak baik. Kita harus dengan bijaksana memahami dari perkembangan sosial media yang saat ini sepertinya lebih memojokkan kata dukun itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Jika Anda punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Sukurata Isna Channel, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.